Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Bapak Ramanto sebagai pembicara yang akan menyampaikan materi presentasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu audiens dimanapun berada di daerah masing-masing, selamat bergabung dalam presentasi yang akan dibawakan oleh Dr. Rahmanto dengan topik yang akan dibahas yaitu tentang pengendalian dan penanganan akanthosepala. Ini salah satu penyakit yang disebabkan oleh cacing. Apa sih cacing ini? Gimana cara infeksinya ke ayam? Dan cara penanganannya seperti apa? Langsung saja saya serahkan kepada Dr. Rahmanto untuk menyampaikan materi presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita diberikan umur sehat sehingga bisa berjumpa pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menggali atau memaparkan jenis cacing yang baru ya, yang belum lama kita mendapatkan info dari Bu Ike maupun Pak Ridwan tentang akanthosepala. Meskipun kemarin juga minggu lalu sudah disampaikan masalah penyakit cacing oleh Ibu Ike, tapi saya akan membahas khusus untuk akanthosepala ini. Pendahuluan ya, hal yang paling krusial pada periode pemeliharaan ayam layer adalah pengendalian dan penanganan penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh cacing atau helminthiasis menjadi kasus yang selalu ada di peternakan, apalagi kita di Indonesia ini ya. Dan akhir-akhir ini perunggasan mengalami kasus helminthiasis yang berbeda, yaitu kasus akanthosepala. Akanthosepala masuk ke dalam kelompok Helminthes, tapi bukan termasuk cacing gilik, nematoda ataupun cacing pita, tesoda. Cara penularannya, secara umum cacing akanthosepala itu hidup sebagai endoparasit yang memerlukan 2 inang dalam siklus hidupnya. Jadi ayam yang terinfeksi akan mengeluarkan telur cacing yang kemudian tanpa sengaja akan dimakan oleh hewan yang berperan sebagai inang. Akanthosepala ini stadium mudanya dari cacing hidup itu di dalam tubuh insekta ya, atau krustase. Sedangkan stadium dewasanya hidup di dalam saluran pencernaan hewan vertebrata seperti unggas. Akanthosepala memiliki karakteristik dengan adanya proboscis di bagian anterior sebagai pengait untuk menempelkan dirinya pada bagian dinding mukosa usus dari inang. Karena cacing ini tidak memiliki saluran pencernaan, maka akanthosepala menyerap semua nutrisi melalui dinding tubuh secara langsung. Jadi kalau kita lihat nanti pas di gejala PA-nya itu banyak cacing itu akanthosepala itu nempel gitu, jadi salur nutrisi yang ada itu langsung dia telan gitu karena dia nempel di dinding mukosa usus. Ada radang granuloma pada dinding usus. Gejala klinisnya ya. Terus kurus, kelemahan, penetrasi pada dinding usus menyebabkan hemoragi. Strategi pengendaliannya hampir sama semua ya, seperti pengendalian cacing-cacing yang lain. Manajemen pemeliharaan yang baik, pemberian obat cacing secara berkala, minimalkan populasi lalat, pemeriksaan feses secara rutin, sanitasi kandang dan peralatan, batasi tamu, cegah hewan liar masuk lingkungan kandang, lakukan pengapuran, optimalkan masa istirahat kandang. Penanganannya, dari yang saya baca, ternyata penanganan kasus akanthosepala itu menggunakan obat dengan cara kerja yang mempengaruhi sistem neuromuskuler, sehingga menyebabkan paralisis cacing dewasa seperti piperacin, levamisol, dan ivermectin. Jadi ini yang saya baca ternyata bisa dipakai obat ini 3 macam ini. Dan kita dari Sodesi punya obat yang namanya pamisol, di mana di dalamnya juga mengandung levamisol. Justru kalau akanthosepala itu di ayam hanya pada stadium dewasa, tapi kalau dengan obat cacing kita pamisol
ada stadium larva, stadium muda dari cacing lain bisa dihilangkan juga, kendalikan. Jadi obat swadesi dari Pamisol di mana di dalamnya juga mengandung Pamisol, di mana indikasinya juga mengendalikan dan menghilangkan cacing lambung, cacing usus dan cacing paruh. Dan cara kerjanya juga sama, yaitu menyebabkan paralisis dari cacing sehingga bisa keluar cacing tersebut. Demikian yang saya dapat sampaikan sementara untuk akanthus cepala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Ita. Terima kasih. Terima kasih Dokter Penampungan. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa cacing akanthus cepala itu bisa ditangani menggunakan produk dari PT Swadesi Chandra. Mungkin di antara Bapak Ibu audiens ada yang penasaran tentang materi yang dibawakan oleh Dr. Ramanto. Saya persilahkan, saya buka ruang bagi Bapak Ibu. Baik, izin Pak, saya Zikri dari Cirebon. Izin mau bertanya untuk pengendalian cacing akanthus cepala ini tuh bagaimana pengendalian secara berkalanya gitu Pak, tanpa harus mengetahui adanya kasus dulu baru penanganan gitu Bu, Pak. Mungkin sekian pertanyaannya. Terima kasih Pak Zikri atas pertanyaan yang bagus ini. Memang pemeliharaan ayam layer tuh umumnya pemberian obat cacing itu setelah fase layer, dan sebenarnya tidak harus ketemu cacing dulu ya. Justru malah pada saat pulet pun kita harus sudah memberikan obat cacing. Kita juga tidak tahu akan ada investasi cacing apa ya. Dan kebetulan kita punya obat cacing Pamisol itu, di samping dia bisa mengendalikan cacing, juga dia sebagai imunomodulator. Karena kalau kita nunggu cacing ayam baru kena cacing dulu itu prosesnya akan lama ya. Dia akan penyembuhannya, sehingga lebih bagus kita programkan secara berkala. Untuk pemeliharaan layer secara postal itu biasanya kita berikan obat cacing setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan di pulet itu kita kasih, dan diulang setiap 1-2 bulan, karena di Sukabumi pun masih ada pemeliharaan ayam layer dari DOC sampai dengan bertelur di postal, masih ada di daerahnya Lindung. Itu emang aneh, dia bilang saya mencoba peri kebinatangan lah, jadi ayam tidak dikurung, jadi masih ada itu. Nah itu kalau sistem postal begitu 1 bulan dikasih, diulang setiap 1-2 bulan. Tapi kalau untuk pemeliharaan layer secara baterai, kandang baterai yang udah banyak sekali ini, biasanya kita kasih pada saat pindah ke kandang produksi. Memang dulu juga pernah sih peternak bilang dengan saya bikin baterai ini udah nggak perlu obat cacing lagi, karena dia nggak, kan kebanyakan cacing makannya kan dari telur-telur yang ada di liter kan di postal. Jadi dia nggak perlu. Padahal sih ternyata setelah ayamnya kurus, ayamnya produksinya jelek, ternyata ada cacing. Jadi kalau untuk sistem baterai itu saat pindah ke kandang produksi, kurang lebih ya 12-13 minggu kan biasanya kan dipindah. Dan ini bisa diulang setiap 3-4 bulan gitu. Jadi untuk penanganan pemberian obat cacing secara berkala itu tidak hanya untuk akanthus cepala aja, jadi semua. Kebetulan obat cacing Pamisol kita bisa buat semua. Oke, baik Pak. Berarti untuk akanthus cepala itu sama aja ya Pak ya, untuk pengendaliannya ya, untuk berkalanya gitu. Ya sama, karena cara kerja Pamisol itu kan seperti yang tadi disarankan itu, dia melumpuhkan sebagai neuromuskuler itu, melumpuhkan otot-otot cacing sehingga dia tidak akan nempel, tidak mengait. Cuma memang masalahnya, kalau boleh saya kemarin juga sempat diskusi sama salah satu kompetitor kita, obat cacing akanthus cepala ataupun cacing pita juga itu termasuk gejala yang berat lah. Jadi kalau bisa dosisnya kita lebih tinggi, kan ada range dosis kan di Pamisol tuh, yang di 5-12 gram ya, kita mungkin di paling tinggi lah dosisnya, atau 2,5-6 gram per liter, kita dosis yang paling tinggi, biarin dia gampang copot seperti itu. Baik, terima kasih Pak Zikri ya. Terima kasih Bapak Zikri atas pertanyaannya. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Oh iya, penjelasan tambahannya, jadi karena akanthus cepala pada ayam itu hanya terjadi pada stadium dewasa, jadi kalau kita buka itu langsung
besar-besar cacingnya itu. Karena bentuknya simetris ya, jadi seperti ulat ya, kecil-kecil gerombol begitu. Jadi kalau dilihat, tapi sangat jarang karena kan pada saat stadium mudanya di insek tuh dia mungkin udah dibersihkan, udah apa, jadi memang sangat jarang sih kejadian akanthosepala. Cuma ternyata ini ada kejadian. Ini kan tambahannya Bita. Ya, terima kasih Dr. Rahmanto. Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya lagi? Ya, Bu Rida, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ita. Pak Rahmanto, ini saya mau ingin menanyakan kan tadi kejadian akanthosepala ini pada ayam liar tuh sekarang tuh baru kejadiannya ya. Istilahnya dulu nggak ada. Sebenarnya pemicunya apa sih Pak Rahmanto? Pemicu untuk kejadian helminthiasis ini, khususnya akanthosepala ini. Terima kasih. Baik Bu Rida, kalau masalah pemicunya memang saat ini kita masih belum mendapatkan info karena memang cacing ini jenisnya beda, dan kalau dibaca itu di Indonesia juga masih dalam tahap penelitian. Tahap ini cacing ini seperti apa, kejadiannya seperti ini. Tapi kalau di luar negeri katanya sih sudah ada itu. Jadi masih tahap penelitian lah, ada cacing seperti ini, dan kita golongkan namanya kalau nggak salah termasuk apa ya, Meringus apa tuh, saya lupa istilah dari akanthosepalanya. Ya pada intinya sih memang karena dia tetap aja seperti cacing pita, jadi tetap pemicunya adalah inang perantaranya ini harus kita basmi, karena dia nggak langsung seperti cacing gilik. Jadi inang perantara ini kita nggak ngerti dia akan cacing yang dia makan itu cacing pita atau cacing akanthosepala. Jadi pemicunya tetap dari inang perantara. Mungkin itu Bu Rida yang bisa saya jelaskan. Kalau nanti ada info lebih lanjut saya sampaikan. Baik Pak Rahmanto, jadi belum ini ya, apa mungkin dari bahan baku pakan gitu belum ketemu ya Pak ya? Belum ketemu, iya. Tetap karena ini inang perantara, teman jenis cacingnya beda dan diklasifikasikan sendiri di luar daripada Cestoda dan Nematoda gitu klasifikasi. Iya, makanya aneh ya. Iya. Baik Pak Rahmanto, terima kasih atas infonya. Ya, sama-sama Bu Rida. Terima kasih Bu Rida atas pertanyaannya. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Saya buka satu ruang bertanya lagi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita mau mengakhiri presentasi pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya persilahkan kepada Dr. Rahmanto untuk menyampaikan kesimpulan materinya. Baik, Bapak Ibu semua, kesimpulan untuk pengendalian dan penanganan akanthosepala, tetap kita optimis bahwa kita punya produk Pamisol bisa mengatasi segala jenis cacing. Sebenarnya saya pernah diskusi ya, pernah bertanya ke Dr. Rawan Adit dulu yang RO-nya Swadesi, bahwa pada saat itu saya menanyakan cacing kita sebenarnya bisa ya, karena itu bekerjanya itu sebagai neuromuskuler, sebagai bisa sebagai bisa melumpuhkan otot-otot cacing ya. Memang dosisnya harus ditingkatkan. Kita harus berani dosis tinggi, dan kebetulan Pamisol ini kan dengan dosis tinggi pun aman gitu. Samping bisa mengendalikan cacing, juga bisa sebagai imunomodulator, karena kan kalau ayam sudah sakit otomatis daya tahan tubuh akan turun. Demikian Bu Ita, kesimpulan daripada presentasi pagi ini. Kita optimis bahwa Pamisol bisa mengatasi semua jenis cacing. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hewan Rahmanto atas materi presentasi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah Bapak sajikan boleh menjadi jawaban dan solusi bagi masalah-masalah peternakan, terutama masalah cacing yang menyerang hewan ternak ataupun ayam-ayam di farm. Demikian presentasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bekerja kembali Bapak Ibu.